Demokrasi liberal. Demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah sebuah sistem politik yang memiliki banyak partai, di mana kekuasaan politik dipegang oleh politisi sipil yang berpusat di parlemen. Era demokrasi liberal dimulai dari tahun 1950 sampai 1959, yang dikenal pula dengan era demokrasi parlementer. Adalah era ketika Presiden Soekarno memerintah menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Ciri-ciri sistem demokrasi liberal di Indonesia adalah adanya kebebasan individu, kekuasaan pemerintahan terbatas, seluruh masyarakat boleh berpartisipasi dalam politik. Contoh demokrasi liberal adalah pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Peristiwa Madiun 1948 adalah sebuah konflik antara pemerintah Republik Indonesia dan kelompok oposisi sayap kiri, yaitu Front Demokrasi Rakyat selama Revolusi Nasional Indonesia. Front Demokrasi Rakyat terdiri atas Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, SOPSI, dan Pesindo. Konflik ini dimulai pada tanggal 18 September 1948 di Madiun, Jawa Timur, dan berakhir 3 bulan kemudian ketika sebagian besar pemimpin dan anggota FDR ditahan dan dieksekusi oleh pasukan TNI. Terima kasih, Bu. Sejarah ya? Iya nih. Gimana ya, padahal materinya belum jelas. Tenang aja, kemarin kan aku les, setelah itu materinya itu sama. Materi yang belum disampaikan juga, aku udah agak paham kok, mau dijelasin. Emang materinya apa aja sih? Jadi, demokrasi liberal dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu gerakan yang didalangi Belanda. Yang pertama yaitu pemberontakan APRA di Jawa Barat. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau biasa disebut APRA terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 di Bandung. Tokoh pemimpin pemberontakan ini bernama Kapten Raymond Westerling. Ia adalah seorang kapten Belanda yang pernah membuat lembar hitam di Indonesia. Yang kedua adalah pemberontakan Andi Aziz di Sulawesi Selatan. Pemberontakan ini meletus pada tanggal 5 April 1950 di Ujung Pandan. Tokoh pemberontakan ini bernama Andi Aziz. Tujuan pemberontakan tersebut adalah menolak masuknya APRIS dan TNI ke Sulawesi Selatan dengan membentuk pasukan bebas. Yang ketiga yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan. Di Maluku pada tanggal 25 April 1950 di Ambon diproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan. Tujuannya ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tokoh gerakan ini bernama Dr. Christian Robert Steren Somokil. Yang kedua yaitu gerakan yang didalangi oleh DI atau TII. Yang pertama, pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat. Pemberontakan ini diawali dengan diproklamasikannya Negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949 oleh SM Karusuwiryo. Masalah DI dan TII muncul sebagai akibat persetujuan Renville di mana dilakukan hijrah ke wilayah RI, tetapi SM Kartosuwiryo menolak untuk hijrah. Yang kedua yaitu pemberontakan DI atau TII di Sulawesi Selatan. Pada tahun 1952 di Sulawesi Selatan, pemberontakan DI atau TII yang dipimpin oleh Kahar Muzakar mengawali usaha pemerintah untuk menumpas pemberontakan ini adalah dengan jalan melakukan serangkaian operasi militer. Yang ketiga yaitu pemberontakan DI atau TII di Aceh. Terjadi tanggal 21 September 1953. Tokoh pimpinan pemberontakan ini bernama Daud Beuru. Tujuannya ingin bergabung dengan Negara Islam Indonesia pimpinan SM Kartosuwiryo. Yang keempat yaitu pemberontakan DI atau TII di Jawa Tengah. Gerakan DI atau TII yang mendukung SM Kartosuwiryo di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah. Gerakan ini sempat menjadi kuat karena mendapat dukungan dari Batalion 426 yang ikut bergabung bersama gerakan tersebut.
Yang ketiga yaitu gerakan yang didalangi oleh kelompok lain. Yang pertama, Gerombolan Merapi Merbabu Kompleks atau biasa disingkat dengan singkatan MMC. Gerombolan yang menamakan dirinya Merapi Merbabu Kompleks ini bergerak di daerah Jawa Tengah. Mereka yang menjadi anggota gerombolan terdiri dari orang-orang yang kecewa dan para penjahat. Tujuan mereka ingin mengacau dan mengganggu kelancaran kegiatan ekonomi. Yang kedua yaitu berdirinya dewan-dewan. Pada tahun 1956 muncul ketidakpuasan beberapa panglima di daerah-daerah terhadap pemerintahan pusat. Mereka kemudian membentuk dewan-dewan, antara lain Dewan Banteng di Sumatera Barat dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein, Dewan Garuda di Palembang dipimpin oleh Letkol Barlian, Dewan Mangguni di Manado dipimpin oleh Letkol Vance Sumual. Yang ketiga yaitu pemberontakan PRRI dan Permesta. Pada tanggal 15 Februari 1958 di Sumatera berdiri Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau biasa disebut PRRI oleh Ahmad Hussein. Kemudian mengangkat Syafruddin Pramiranegara sebagai Perdana Menterinya. PRRI bertujuan ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendirikan pemerintahan sendiri. Untuk menanggulangi pemberontakan tersebut, pemerintah RI melancarkan operasi gabungan yang melibatkan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani. Operasi penumpasan pemberontakan APRA ini diberi nama Operasi 17 Agustus. Akhirnya, pada pertengahan tahun 1958, pemberontakan PRRI dapat dipadamkan. Pada 17 Februari 1958, Kolonel JJ Somba mengeluarkan pernyataan bahwa wilayah Sulawesi Utara dan Tengah memutuskan hubungan dengan pemerintahan pusat dan mendukung PRRI. Kemudian membentuk Gerakan Piagam Perjuangan Semesta yang biasa disebut Permesta. Namun gerakan ini dapat dilumpuhkan oleh pemerintah pusat pada Agustus 1958. Namun demikian, walaupun pemerintah RI selalu dihadapkan pada masalah-masalah pemberontakan oleh beberapa gerakan seperti di atas, pemerintah RI pada waktu itu tetap menunjukkan kekuatannya di mata dunia dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti Konferensi Asia, Konferensi Afrika.